Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Zakaria alaihissalam adalah kaum Bani Israel yang hidup di Palestina dan lahir pada tahun 91 sebelum Masehi. Beliau merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Selain Nabi Zakaria alaihissalam, nabi lain yang berasal dari kaum Bani Israel menurut Ibnu Katsir diantaranya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Zakaria diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala di usia yang sudah mulai senja, yaitu 90 tahun. Penjelasan mengenai kisah Nabi Zakaria ketika beliau masih kanak-kanak hingga masa mudanya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, sehingga sejarah mengenai beliau dimulai ketika akhir masa dewasa. Al-Quran merekam dan menceritakan kisah sejarah perjalanan Nabi Zakaria sebanyak 8 kali, yaitu diantaranya dalam surat Al-Imran ayat 3, surat Maryam ayat 19, dan ayat 2 hingga 11. Semasa hidupnya Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu untuk menghidupi keluarganya. Mengenai pekerjaan dari Nabi Zakaria tersebut dibuktikan dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, yang artinya Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Nabi Zakaria adalah nabi termasyhur yang merupakan keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nama istrinya yaitu Al-Yahbi yang berasal dari keluarga Nabi Harun alaihissalam. Nama lengkap istri Nabi Zakaria alaihissalam adalah Ilyasha binti Fakud bin Qabil. Nabi Zakaria dan istrinya yang sama-sama keturunan Nabi lalu memiliki anak yang juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Semasa hidupnya Nabi Zakaria juga berperan sebagai pelindung dari Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah wali dari Hekal. Kisah lainnya mengenai Nabi tak terhitung jumlahnya dapat kamu temukan juga pada buku Kisah Para Nabi karya Imam Ibnu Katsir, yang merupakan seorang ulama besar yang memiliki dedikasi tinggi dalam menjaga kemurnian riwayat dan sumber rujukan yang sahih dalam menuliskan karyanya. Nabi Zakaria alaihissalam adalah sosok yang menjaga, mengasuh, dan merawat Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Beliau merawat dan menjaga Maryam bersama istrinya. Ayah kandung Maryam bernama Imran, ulama Bani Israel, yang pada saat itu mendatangi Nabi Zakaria alaihissalam untuk menitipkan anak perempuannya, yaitu Maryam. Sedangkan ibu kandung Maryam adalah Hannah binti Fakuj, yang juga merupakan saudara ipar dari Nabi Zakaria alaihissalam. Maryam diasuh dan dirawat oleh Nabi Zakaria dan istrinya sejak Maryam masih kecil. Meskipun bukan anak kandung, Maryam diperlakukan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Bentuk kasih sayang kepada Maryam salah satunya adalah membuatkan tempat beribadah khusus untuk Maryam di Baitul Maqdis, sekarang yaitu Masjidil Aqsa. Ruang khusus untuk Maryam melakukan ibadah yang dibuatkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam bernama mihrab. Hal tersebut menjadikan Nabi Zakaria alaihissalam sebagai orang pertama yang tercatat dalam membuat mihrab. Pada saat kehadiran Maryam di keluarga kecil Nabi Zakaria, waktu itu Nabi Zakaria alaihissalam masih belum memiliki keturunan dari hasil pernikahannya dengan Al-Yahbi. Itulah salah satu alasan mengapa Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya sangat senang dengan kehadiran Maryam dan memperlakukannya layaknya anak kandung sendiri. Dikisahkan Nabi Zakaria alaihissalam adalah salah satu dari 25 nabi yang diutus
untuk mengembalikan akhlak Bani Israel di Palestina yang banyak melakukan dosa besar, seperti kezaliman, kemungkaran, dan mengubah agama yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Inti dari dakwah Nabi Zakaria alaihissalam adalah menyeru kepada kaum Bani Israel untuk bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan dakwah Nabi Zakaria dipusatkan di Baitul Maqdis. Bait al-Maqdis adalah tempat di mana kuil dari Nabi Sulaiman alaihissalam pernah didirikan. Ciri dari dakwah Nabi Zakaria adalah kelemah lembutan. Beliau pun terkenal memiliki adab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lemah lembut. Meskipun dalam proses dakwah, Nabi Zakaria alaihissalam kerap menjumpai kesulitan dan jalan buntu, namun beliau cukup disegani dan dihormati oleh kaum Bani Israel karena sifat dan tutur kata beliau yang alim dan bijaksana. Cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dakwah Nabi Zakaria alaihissalam adalah beliau yang tak kunjung memiliki keturunan, padahal usia Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya saat itu sudah senja. Pada momen tersebut, Nabi Zakaria alaihissalam sangat sedih dan bingung tentang keberlanjutan dakwah yang beliau lakukan apabila tidak memiliki keturunan laki-laki. Maryam sebagai anak angkat Nabi Zakaria alaihissalam pada saat itu juga tidak dapat meneruskan jejak dakwah beliau dikarenakan Maryam adalah perempuan. Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya tak pernah berputus asa dalam berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan keturunan. Beliau berdoa dengan penuh kelembutan dan penghayatan. Salah satu isi doa yang dihaturkan Nabi Zakaria alaihissalam berbunyi, "Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub. Dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Lantun Nabi Zakaria dalam doa beliau sesuai dengan terdapat dalam Al-Quran surat Maryam ayat 4-6. Doa lainnya yang dipanjatkan yaitu Rabbi habli miladunka zuriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a, yang artinya, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Surat Al-Imran ayat 38. Tak pernah henti doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai seorang anak. Begitu gigih perjuangannya dalam mendapatkan keturunan guna meneruskan syiar dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Meskipun banyak sekali olokan yang datang kepada Nabi Zakaria alaihissalam, bahkan dari kaumnya sendiri yaitu kaum Bani Israel, mengatakan bahwa mereka tak percaya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suatu ketika keajaiban dan mukjizat menghampiri keluarga kecil Nabi Zakaria alaihissalam. Pada saat itu turun malaikat Jibril untuk menemui Nabi Zakaria alaihissalam dan memanggil beliau yang saat itu sedang sholat di mihrab. "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Surat Maryam ayat ke-7. Mendengar kabar yang disampaikan malaikat Jibril tersebut, Nabi Zakaria alaihissalam sontak sangat kaget dan tidak percaya. Ternyata meskipun istri Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang yang mandul dan mereka telah mencapai usia senja, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat dengan mengabulkan doa mereka. Nabi Zakaria alaihissalam yang masih tidak percaya lalu meminta pertanda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat Maryam ayat 10. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat." Surat Maryam ayat 10. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan tentang pertanda yang mengawali akan datangnya apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Zakaria.
yaitu dikaruniai seorang anak di usia senja. Riwayat dari Ibnu Zaid Ibnu Aslam menyebutkan, selama pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut datang, Nabi Zakaria alaihissalam hanya menggunakan lisannya untuk bertasbih dan membaca kitab. Nabi Zakaria alaihissalam menahan lisannya untuk tidak berbicara dengan kaum menggunakan bahasa isyarat. Hal ini tercermin dalam riwayat yang tertulis pada kitab suci Al-Quran, surat Maryam ayat 11. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu siang dan petang. Surat Maryam ayat 11. Nabi Zakaria alaihissalam selanjutnya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk terima kasih karena doanya selama ini yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu lahirlah seorang bayi laki-laki yang soleh pada 1 sebelum Masehi yang bernama Yahya. Yahya yang merupakan anak kandung satu-satunya dari Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya, lalu juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi. Nabi Yahya juga merupakan salah satu dari 20 nama nabi yang wajib diketahui dan diimani oleh umat muslim. Nabi Yahya alaihissalam dilahirkan ke bumi dalam waktu yang berdekatan dengan momen kelahiran Nabi Isa alaihissalam, anak dari Maryam. Namun beberapa riwayat menjelaskan jika kelahiran Nabi Yahya alaihissalam adalah mendahului 3 bulan daripada kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Yahya mulai beranjak dewasa, ia diajak oleh Nabi Zakaria untuk berdakwah bersama kepada kaum Bani Israel. Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam juga bersama-sama melawan Raja Herodus yang merupakan penguasa Bani Israel dan bersifat zalim dan keji. Riwayat menyebutkan jika Nabi Yahya alaihissalam pergi meninggalkan dunia terlebih dahulu sebelum disusul oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Penyebab kematian Nabi Yahya alaihissalam adalah dibunuh oleh orang suruhan Herodia. Pada saat itu dikisahkan Bani Israel dikuasai oleh penguasa yang zalim, yaitu Raja Herodus. Raja Herodus memiliki keinginan dan niat untuk menikahi anak perempuan tirinya, yaitu Herodia. Pernikahan tersebut ditentang oleh Nabi Yahya alaihissalam dikarenakan tidak sesuai dengan hukum Taurat. Herodia pun tidak terima atas penentangan Nabi Yahya alaihissalam terhadap pernikahan yang akan dilakukannya. Ia pun menyuruh Herodus untuk membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam pun ditangkap, dipenjara dan dibunuh sesuai permintaan Herodia. Ketika kabar kematian Nabi Yahya alaihissalam sampai ke telinga ayahandanya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam, dan mengetahui bahwa Allah telah menghukum pembunuhnya dengan mengubur mereka hidup-hidup, maka selanjutnya Nabi Zakaria pun melarikan diri menuju sebuah kebun di Baitul Maqdis. Ketika dalam perjalanan melarikan diri dan melewati pepohonan, tidak disangka pepohonan tersebut memanggil Nabi Zakaria dan membuka diri untuk dimasuki sebagai tempat persembunyian dari Nabi Zakaria alaihissalam. Namun sayangnya ada iblis yang melihat dan mengetahui tempat persembunyian Nabi Zakaria alaihissalam tersebut. Iblis pun memotong kain baju Nabi Zakaria alaihissalam dan menemui orang-orang yang sedang mencari Nabi Zakaria sembari menunjukkan potongan baju Nabi Zakaria. Sontak ketika melihatnya, orang-orang tersebut meminta iblis untuk memberitahu lokasi persembunyian dari Nabi Zakaria alaihissalam. Setelah ditunjukkan oleh iblis, mereka langsung menghantam pohon tersebut menggunakan kapak hingga terbelah menjadi 2. Nabi Zakaria alaihissalam pun meninggal dunia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar kaum Bani Israel atas kematian Nabi Zakaria alaihissalam dengan cara membunuh para pembesar mereka dan menawan ratusan orang. Mukjizat Nabi Zakaria. Secara bahasa, mukjizat berasal dari kata mukjiz yang memiliki arti melemahkan atau mengalahkan. Mukjizat adalah kejadian atau peristiwa luar biasa hingga sulit dijangkau oleh akal manusia yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Nabi dan Rasul Allah dianugerahi dengan mukjizat untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang istimewa
yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan menyebarkannya kepada kaum-kaum yang ingkar dan zalim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Zakaria alaihissalam yaitu Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya membaktikan diri mereka semasa hidupnya untuk mengurus dan menjaga Baitul Maqdis. Baitul Maqdis merupakan tempat ibadah peninggalan dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang juga digunakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam untuk tempat berdakwah. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang anak laki-laki yang soleh bernama Yahya. Meskipun usia Nabi Zakaria saat itu sudah sangat tua, sekitar 100 tahun, dan istrinya adalah seorang yang mandul. Mukjizat yang ketiga adalah Nabi Zakaria alaihissalam dapat masuk dan bersembunyi di dalam pepohonan ketika dikejar dan diburu oleh orang-orang yang akan membunuhnya. Terdapat begitu banyak hikmah dan suri tauladan yang dapat diambil dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang telah diceritakan. Salah satu pelajaran yang dapat dipetik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha mendengar doa umatnya. Nabi Zakaria alaihissalam pun menunjukkan cara berdoa yang penuh ketulusan dan kelembutan serta berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua doa hambanya dan akan mengabulkannya. Nabi Zakaria alaihissalam pun mencontohkan sikap amanah yaitu menjaga dan merawat Maryam dengan tulus saat Maryam yang saat itu tidak memiliki ayah dititipkan kepadanya. Demikian kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.